Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sebelum khatib naik mimbar, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu waktu sholat Jumat kita pada hari ini masuk pada pukul 12:21 menit, kurang lebih 4-5 menit lagi waktu sholat akan tiba. Kemudian khatib kita pada hari ini yaitu Al-Ustaz Hendrijal SAG. Alhamdulillah Al-Ustaz sudah berada di dalam masjid. Selanjutnya neraca keuangan masjid kas pekan lalu Rp72.032.000, infak Jumat Rp3.490.000, infak mingguan Rp1.839.000, infak tahsin Rp200.000, kota infak Rp8.070.000, jumlah Rp86.631.000. Dikeluarkan untuk imarah Rp2.100.000, alat kebersihan Rp233.000, dana sosial Rp1.000.000, DP pagar tangga kantor atas Rp2.000.000, pinjaman tukang Rp2.000.000, bayar wifi Rp250.000, pewangi sajadah Rp300.000. Total pengeluaran minggu ini Rp7.883.000. Saldo kas masjid sebesar Rp77.748.000. Kemudian kas anak yatim kas pekan lalu Rp24.098.000, infak Jumat Rp960.000, infak mingguan Rp734.000, jumlah Rp25.792.000. Belum ada pengeluaran sehingga saldo kas anak yatim Rp25.792.000. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha alladzi tas'alu bi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya pada hari yang mulia ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir ke tempat yang mulia ini dengan sebuah harapan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya kita berharap menjadi orang yang mendapatkan syafaatnya. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, melalui khutbah singkat ini, khatib mengingatkan dirinya sendiri dan kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri menuju kebaikan yang lebih elok. Karena sesungguhnya setiap yang hidup ini akan berakhir dengan kematian, dan tidak ada bekal yang paling elok yang akan menemani kita kecuali ketakwaan. Itulah sesungguhnya
Di dalam Al-Quran ketika Allah senantiasa memberikan peringatan kepada kita, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sidang jemaah yang berbahagia, di balik itu harus kita sadari bahwa kita ini hidup di sebuah bangsa yang luar biasa Allah anugerahkannya rizki dan nikmatnya. Mungkin apa yang kita miliki di dunia ini tidak dimiliki oleh bagian negara lain. Kalau berbandingkan dengan emas, maka harus diakui bahwa emas Indonesia adalah emas dengan kualitas terbaik di dunia dan itu tidak ada di negara lain. Kalau seandainya ada di dunia ini batu bara, maka disebutkan bahwa Indonesia adalah penghasil batu bara yang terbesar dengan kualitas juga yang terelok di dunia. Kalau dikatakan ada tumbuh-tumbuhan, bersyukur bahwa kita Indonesia ini paling tidak memiliki 8 juta hektar kebun sawit dan itu juga penghasil CPO terbesar di dunia. Tapi sidang jemaah yang berbahagia, rasa syukur yang mungkin menghilang. Dari data yang kita lihat bahwa negara kita termasuk angka korupsi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Yang tidak kalah penting lagi apa yang disampaikan. Ketika pertemuan antara PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, ketika bertemu dengan DPR mengatakan Indonesia termasuk negara nomor 1 pejudi online yang ada di dunia. Maka sidang jemaah yang berbahagia, apa yang disampaikan di depan anggota Dewan Terhormat itu tidak mengagetkan. Bahkan dengan jantan, dengan sportif apa yang disampaikan oleh PPATK, ada lebih 1000 anggota DPR yang mereka aktif dalam main judi secara online. Tapi sayangnya dalam pertemuan itu tidak seorang pun yang mengharapkan agar PPATK mau mempublikasikan siapa anggota DPR tersebut yang main judi. Tapi sidang jemaah yang berbahagia, apa yang disampaikan? Kalaulah seandainya orang berjudi itu merubah uangnya, tidak lagi melakukan transaksi karena tercatat ada 20 negara yang mengambil keuntungan dari judi online, kemudian berhenti saja selama 2 bulan, maka diyakini bisa membayar bunga hutang kita yang hampir setiap tahun itu adalah 400 triliun. Maka sidang jemaah yang berbahagia, apa dampak yang kita rasakan hari ini? Banyak fenomena. Kemarin ada di Mojokerto, Jawa Timur, seorang istri yang juga seorang polwan membakar suaminya hidup-hidup dan sampai mati, dan itu juga seorang polisi. Ketika ditanya apa penyebabnya, karena hampir seluruh gaji tidak pernah dia pergunakan untuk keluarganya, tapi habis karena main judi. Tidak hanya itu sidang jemaah yang berbahagia, seorang personel tentara di Kabupaten Papua Pegunungan melakukan bunuh diri bukan karena dibunuh oleh GPK atau orang-orang separatis Papua, tapi dia bunuh diri karena tidak sanggup lagi menanggung hutang karena tercatat karena kalah judi online sebanyak 1 miliar yang tidak mungkin ditutup dengan gajinya. Sidang jemaah yang berbahagia, apa yang terjadi di Bogor? Seorang pengawal uang bank membobol ATM sebanyak 6 miliar yang itu seluruhnya dia pergunakan juga untuk judi. Seorang pekerja di IKN atau ibu kota negara di pasar atau yang disebut dengan Penajam Pasar Utara bunuh diri. Apa seluruhnya? Akibat transaksi ataupun pelakuan pejudian yang hari ini sulit untuk dibendung. Maka sidang jemaah yang berbahagia, mungkin kita cukup kaget mengapa kita yang jumlah Islamnya mayoritas, orang yang rata-rata taat, dengan jumlah masjid yang mungkin terbanyak di dunia adalah di negeri kita. Tapi mengapa tidak sedikit orang yang dikatakan berketuhanan yang Maha Esa, tapi memiliki perilaku yang aneh dengan tingkat pejudian yang sangat tinggi? Maka sidang jemaah yang berbahagia, mungkin kalau kita coba bandingkan dengan Cina, dengan jumlah masyarakatnya hampir 1,5 miliar, bahkan maaf judi itu dilegalkan. Bahkan kita pergi negara samping kita, yakni Malaysia, yang ada memang pusat kasinonya, perjudian yang di Genting Island yang orang bermain. Tapi data internasional mengatakan orang Amerika, orang Cina yang main judi itu adalah orang-orang kaya. Hanya di tempat kita orang miskin yang main judi. Maka sidang jemaah yang berbahagia, mengagetkan lagi apa yang disampaikan oleh PPATK. Dia katakan hampir 80.000 anak berusia di bawah 10 tahun main judi hanya di negeri kita ini. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kalau kita melihat apa yang pernah disampaikan oleh sebuah lembaga perawatan pencandu judi di Amerika Serikat, namanya Algamos Gambling Treatment, dia katakan ini sesuatu yang luar biasa karena kemajuan teknologi yang bisa diakses.
Setiap saat mudah kita mendapatkannya. Bahkan maaf, dikirimkan ke handphone kita. Ada namanya poker, ada namanya kasino, ada namanya pertandingan olahraga. Muncul seluruhnya dengan mudah, kemudian menjanjikan kemenangan. Maka pada saat itu muncullah yang namanya kehidupan kita ingin menang. Maka sidang jemaah yang berbahagia, berapa banyaknya orang yang hari ini main. Mereka akses. Kalau dulu kita lihat hanya orang main domino, atau kita melihat orang main kartu, duduk di kedai ada 4 orang berpasangan, kemudian mereka mendapatkan untung. Hari ini dengan handphone di tangan, bisa main 24 jam sehari semalam, bisa 7 hari tanpa yang namanya tidak ada halangan, asalkan dia ada paket. Maka ketika itu akan muncul keinginan terus. Maka ada yang dikatakan oleh Al-Ghamus itu hormon dopamin dalam diri manusia. Hormon dopamin itulah yang harus dibina baik. Ada orang yang main, dan biasanya pemula pemain pasti mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu sesungguhnya mengantarkan kepada kerugian. Tapi dopamin itu yang menyuruh orang. Maka dia rugi tapi timbul keinginan. Gak mungkin menutup kerugian itu kecuali dengan main. Apa yang terjadi sedang jemaah yang berbahagia? Inilah sesungguhnya yang pada berakhirnya dengan malapetaka yang begitu banyak. Kalau ini sudah menjadi penyakit, maka berdasarkan apa yang disampaikan Al-Ghamus treatment tadi, tidak ada solusinya mensandingkan antara orang penjudi dengan orang yang gila, karena mereka sama-sama mabuk. Tapi itulah yang kita sampaikan beberapa pekan yang lalu. Ada ide-ide yang mungkin tidak bisa diterima. Ada sebagian mengatakan sebaiknya keluarga yang kalah judi online itu dikasih bantuan sosial. Tapi lebih menarik apa yang dikatakan oleh Wakil Presiden, sebaiknya keluarga yang bermain judi, maka bantuan sosial itu mesti ditarik agar ada aspek kejerahan. Sidang jemaah yang berbahagia, kalau dibawa ke dalam Islam, judi itu disebut dengan maisir, yang artinya apabila ada 2 orang atau lebih, kemudian mereka sesama menaruhkan uang, atau ada barang yang dijadikan siapa yang menang maka dia mendapatkan yang satu untung dan satu rugi, maka itulah konsekuensi yang namanya judi. Apapun bentuknya, tapi memang lebih umum hari ini yang kita lihat di tengah masyarakat kita adalah judi online. Walaupun ada judi-judi yang tidak seperti itu. Bahkan sidang jamaah yang berbahagia, ada yang kita lihat orang hanya adu kecanggihan suara burung. Datang ke sebuah tempat, ada insetnya, kemudian digantung burungnya, kemudian nanti ada yang memberikan penilaian, burung yang kicauannya bagus maka mendapat keuntungan. Itu juga judi. Bahkan maaf, yang ada di mal-mal atau di tempat anak-anak kita main game, ada mainan capit boneka yang dia akan membeli kartu, atau mungkin uangnya ditukar dengan kartu, kartunya akan dimasukkan ke lubang slotnya, kemudian bonekanya dijatuhkan. Walaupun mungkin tidak terasa rugi karena dianggap permainan, tapi ulama mengatakan hal yang seperti itu adalah judi. Maka sidang jemaah yang berbahagia, Al-Quran secara tegas di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90 dan ke-91 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisur wal ansar wal azlam wal rijsun min amalis syaitan. Ayat ini mengatakan, hai orang-orang beriman. Mengapa orang-orang beriman? Karena sesungguhnya orang-orang berimanlah yang akan taat kepada Allah. Apa yang dikatakan ayat itu? Sesungguhnya minuman keras kemudian judi. Allah menyandingkan antara judi dengan khamar, yang artinya kedua-duanya sama haram. Karena ada yang kadang-kadang yang tidak bisa dinafikan. Kalau di tempat-tempat kasino atau di tempat-tempat perjudian yang ilegal di Indonesia, maka di tempat itu biasanya ada 3 hal. Pertama ada judi, yang kedua ada khamar, yang ketiganya pasti ada wanita-wanita penghibur sebagai pelayan dari sebuah perjudian. Maka sidang jemaah yang berbahagia, orang-orang beriman, walaupun hari ini angka perjudian yang dikatakan oleh PPATK tadi jumlahnya mencapai 3.200.000 orang, tapi paling tidak apabila terjadi pembiaran, maka ini akan menimbulkan sebuah dampak yang luar biasa. Bersyukur sidang jemaah yang berbahagia, hari ini pemerintah membuat satgas. Walaupun diakui ini akan kesulitan,
Karena hampir seluruh pengguna atau pelayan atau memberikan jasa judi tidak berada di Indonesia. Mereka hanya mempermainkan duit kita. Paling tidak ini perlu kita waspadai. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, judi ditegaskan sebuah permainan yang kotor. Berapa banyak orang hari ini sulit mencari uang, bekerja siang dan malam, dengan harapan mereka pulang akan membawakan nafkah untuk anak dan istrinya. Tapi karena tidak sadarkan diri, kemudian merasa ada sebuah keuntungan yang mereka dapatkan. Apa yang terjadi? Mereka membawa segala kekecewaan kepada keluarganya. Maka apa dampak buruk judi? Pertama, pasti orang itu lalai. Berapa banyak hari ini sedang jemaah Jumat yang berbahagia, orang tidak tidur malam, mereka berkumpul atau mereka duduk dua, dan kadang-kadang di kamarnya hanya sampai pagi. Wallahu alam apa yang mereka mainkan. Lalai mereka tinggalkan ibadah mereka, segala sesuatu yang akan melalaikan ibadah. Maka ini perlu menjadi sebuah pertimbangan untuk kita perhitungkan agar segera ditinggalkan. Mudah-mudahan sedang jemaah yang berbahagia, Allah membimbing kita kepada kebaikan, menunjukkan sebuah kebenaran. Karena sampai hari ini akal yang sehat pasti mengatakan khamar dan judi itu dua sisi yang diharamkan oleh agama. Mudah-mudahan tentunya kita berharap Allah memberikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, dijauhkan bangsa ini dari malapetaka, dan termasuk tentunya kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, ada sebuah kasus ketika berjalan di KPK. Seorang kepala daerah dari kawasan timur sana ditangkap dengan alasan mereka melakukan korupsi. Tapi kemana uang yang dipergunakan dengan jumlah yang cukup banyak, yakni apabila dia mendapatkan izin ke Singapura, maka sengaja membawa uang yang begitu banyak ke Singapura hanya untuk bermain judi. Tapi ada sebuah alasan yang klasik yang dia katakan, di tempat kami judi itu adalah bagian dari tradisi. Maka apapun namanya, apakah tradisi atau budaya, itu tidak bisa dibenarkan apabila dia bertentangan dengan agama. Ada sebuah tradisi yang kadang-kadang di tempat pesta orang main judi, walaupun maaf hasil judi itu akan diberikan kepada orang yang pesta tersebut. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang kadang-kadang melakukan hal-hal yang lebih kurang seperti itu. Hasil judi diberikan kepada keluarga yang mati. Apapun bentuknya, walaupun itu adat, kalau bertentangan dengan agama, maka dia jatuh kepada yang haram. Maka sidang jemaah yang berbahagia, tidak ada solusi yang paling indah hari ini kecuali kita bangkit bersama-sama menyadarkan. Karena bukan tugas ustadz saja, bukan tugas pemerintah saja. Pemerintah sudah siap dengan satgas yang dibuatnya dan menutup beberapa channel ataupun situs dari yang namanya judi. Tapi kalau masyarakatnya tidak memiliki kesadaran, maka jauh panggang daripada api. Maka inilah yang kita dorong bersama-sama. Kita berharap pemerintah dengan segala ketegasannya, dan kita juga harus membangun bahwa apapun yang dilarang agama itu, bila kita tinggalkan, insya Allah akan memberikan kebaikan bagi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samiun qaribul mujibu da'wat. Amin amin ya qatil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.